Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengerjakan ujian tengah semester pendidikan agama Islam ini. Salam serta salawat tidak lupa kita junjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari kelas C angkatan 2023, ingin menjelaskan materi dari mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di kampus, sampai dengan bagaimana membangun paradigma Qurani. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan dan membimbing peserta didik mahasiswa agar dapat mengenal, memahami, mengimani, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dari sumber utamanya, kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, agar dapat memperkuat iman dan takwa dan berakhlak karimah. Upaya yang dimaksud maka dilakukan kegiatan pembelajaran, bimbingan, latihan, keteladanan, dan mengaplikasikan pengalaman yang diselenggarakan di perguruan tinggi. Dengan adanya mata kuliah pendidikan Islam ini di perguruan tinggi, para peserta didik atau mahasiswa lebih mendalami tentang nilai-nilai yang dijalankan dalam ajaran Islam sebagai seorang muslim dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis, dan termasuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Dengan adanya penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, agar terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan mengamalkan ajaran yang terkandung yang diajarkan dalam Islam, mampu meningkatkan keimanan dan takwa sebagai seorang muslim. Sementara itu, dikutip dari SK Dirjen nomor 38 tahun 2002, tujuan utama pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah memberikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional, dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam bekerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Pendidikan agama Islam merupakan proses bimbingan terhadap anak didik atau mahasiswa yang tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar menjadi kemampuan nyata, actual ability, secara optimal sehingga tetap dalam kondisi fitrah dan hanif, lulus. Pendidikan agama bukanlah sekedar transfer of knowledge, akan tetapi merupakan transfer of values dan aktivitas karakter building, pembangunan karakter dan kepribadian. Tujuannya agar potensi yang dimiliki seorang mahasiswa menjadi actual ability dan tetap berada di posisi fitrah yang lurus. PAI diajarkan di perguruan tinggi karena negeri karena menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Di luar pernyataan itu terdapat pendapat secara psikologis yang sedang adalah manusia yang ateis, tidak bertuhan, dan teis yang bertuhan. Realita ini menunjukkan bahwa kedua kelompok ini saling mencoba memengaruhi kelompok lain agar nilai-nilai Islam tidak luntur di perguruan tinggi. Maka PAI harus diajarkan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu salabul ilmi farizatun ala kulli muslimin. Menuntut Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, dengan adanya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi,
agar dapat tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa, serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan panggilan dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Untuk materi selanjutnya yaitu materi kedua, bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualis merupakan kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan kita, atau suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang ditanamkan sebagai sumber keberadaan kita. Menurut para ahli, beberapa mengenai definisi spiritualis, yaitu menurut Sohar, spiritualis adalah kemampuan intelek internal, bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta itu sendiri. Menurut Ahmad Swedi, spiritualis adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia. Maka spiritualis baru bisa dikatakan dorongan bagi respon terhadap problem masyarakat konkret dan kontemporer. Menurut Ginanjar, spiritualis merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya, Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah, jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membetulkan karakter dan membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia. Dengan adanya roh, manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi untuk membentuk keyakinan akan keberadaan Tuhan dan kehadirannya di setiap fenomena alam semesta ini. Karena itulah manusia diberi fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la turituhul absaru wa huwa yudlikul absaru wa huwal latiful habib, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah Maha yang halus dan Maha mengetahui. Menurut Islam, roh manusia bersifat suci karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Roh bersamaan dalam hati, qalbu, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemauan, dan perasaan. Ketika hati ditempati roh, maka hati akan menjadi bersinar dan memancarkan cahaya kebaikan Tuhan, hati nurani. Dan jika cahaya roh meredup, dikatakan sebagai hati yang gelap, ini dapat berakibat yaitu hati sulit untuk menangkap kebenaran yang terpancar di alam semesta ini, sehingga manusia menjadi mudah untuk berbuat maksiat dan keburukan. Perbedaan antara religiositas dan spiritualitas adalah religiositas menyerang pada ekspresi keagamaan seseorang, sedangkan spiritualitas menyerang kepada ekspresi rasa bertuhan. Spiritualitas sering kali diterjemahkan sebagai paham yang lebih mementingkan hal-hal batin, metafisik, substansi, fokus kesadaran manusia yang terletak di hati yang merupakan hakikat terdalam manusia. Demikian dapat pula kita simpulkan bahwa spiritualitas merupakan kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik lebih besar daripada kekuatan diri kita, atau sesuatu kesadaran yang menghubungkan kita kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat dalam bertuhan, artinya roh lah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Pengetahuan spiritualitas dapat dilakukan dengan menggali informasi melalui sumber-sumber seperti perspektif psikologis, sosialitas, filosofis,
dan teologi. Sekian untuk materi kedua. Selanjutnya untuk materi ketiga yaitu bagaimana manusia bertuhan bagian kedua, yaitu cara manusia meyakini dan memahami Tuhan. Cara manusia meyakini dan memahami Tuhan adalah proses yang sangat pribadi dan kompleks, yang sangat bervariasi secara signifikan antara individu. Beberapa faktor yang mempengaruhi cara manusia meyakini dan memahami Tuhan termasuk budaya, pengalaman pribadi, pendidikan, tradisi agama, dan lainnya. Dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan komunikasi di era modern ini, pemahaman tentang Tuhan juga menjadi dasar bagi dialog antara agama dan sains. Beberapa individu dan kelompok bekerja sama untuk mencari titik temu antara keyakinan agama dan penemuan ilmiah yang dapat mengurangi konflik antara pandangan dunia agama dan pandangan ilmiah. Selain itu, pemahaman tentang Tuhan juga dapat memotivasi individu atau kelompok untuk terlibat di berbagai bentuk aktivitas sosial dan pekerjaan amal. Dan perlu juga diingat bahwa pemahaman tentang Tuhan adalah isu yang mendalam dan seringkali menjadi subjek diskusi dan refleksi sepanjang sejarah manusia. Berbagai filsuf, teolog, dan pemikir agama telah menyumbangkan pemikiran mereka untuk mencoba menjelaskan atau merenungkan tentang eksistensi Tuhan, alam semesta, dan makna kehidupan manusia. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, berbagai pemahaman dan pandangan tentang Tuhan melalui dialog antar budaya dan interaksi antar agama menjadi semakin penting. Ini membantu memperluas pandangan kita, memperkaya pengalaman kita, dan memprioritaskan perdamaian, toleransi, dan pemahaman global yang lebih dalam. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Visi ilahi untuk membangun dunia yang damai mencerminkan keyakinan dalam banyak agama tentang tujuan akhir atau pandangan yang diamanahkan oleh Tuhan atau entitas yang lebih tinggi. Ini adalah visi mengenai perdamaian, keadilan, dan harmoni yang menjadi cita-cita bagi seluruh umat manusia. Esensi dan urgensi visi ilahi membangun dunia yang damai menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara semua manusia. Adapun kegunaan urgensi visi ilahi dalam untuk dunia yang damai yaitu untuk mengatasi konflik dan kekerasan di seluruh dunia. Konflik dan atau perang yang masih menjadi masalah serius yang mengakibatkan manusia menderita. Visi ilahi untuk perdamaian mendesak kita untuk mencari solusi yang tidak berkekerasan dan mendorong negosiasi, dialog, dan mediasi. Perlindungan terhadap kebebasan dan HAM. Dalam banyak kasus, ketidakamanan dan pelanggaran hak manusia menjadi tantangan yang harus diatasi. Selanjutnya yaitu krisis lingkungan, yaitu krisis global, yaitu termasuk perubahan iklim yang menjadi fokus dalam visi ilahi untuk perdamaian, yaitu memelihara alam semesta dan merawat bumi adalah bagian dari tanggung jawab untuk menciptakan dunia yang damai dan berkelanjutan. Dari materi yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa cara manusia meyakini Tuhan dan memahami Tuhan adalah proses yang sangat individual dan beragam, melibatkan keyakinan, kepercayaan, pengalaman pribadi, agama, dan spiritualitas. Ini mencakup berbagai pendekatan seperti doa, meditasi, studi agama, refleksi pribadi, dan pengalaman alam semesta. Esensi dan urgensi visi ilahi membangun dunia yang damai tentang menciptakan dunia di mana toleransi, kerukunan, kasih sayang menjadi norma, di mana konflik dan kekerasan berkurang, di mana semua manusia dapat hidup dengan damai dalam keadilan. Visi ini mendesak karena tugas yang mendesak berupa tantangan global dan konflik. Selanjutnya materi keempat yaitu bagaimana agama Islam menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik yang artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki
Islam dan terwujud dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sifat tobat, melakukan introspeksi dan koreksi diri yang selalu berpegang pada nilai-nilai dan kebenaran, mensyukuri karena Allah berupa nikmat iman, Islam, kehidupan. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasal Ihul Ibad menyebutkan 5 kunci meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama itu memperbanyak membaca kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiap waktu dan segala keadaan. Kalimat tersebut sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan lagi agung dalam berbagai keadaan, karena tidak ada amal yang lebih dicintai Allah dan lebih menyelamatkan seorang hamba dari keburukan dunia dan akhirat selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ibnu Sarsari. Yang kedua, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun tiap ditimpa musibah. Zikir ini untuk menyadarkan manusia bahwa segala apa yang terjadi tidak pernah lepas dari qada dan qadar atau ketetapan Allah. Karena itu dapat memasrahkan semua kepada Allah itu dikala ditimpa musibah akan membuat hati merasa tenang dan dijauhi rasa putus asa. Yang ketiga adalah mengucapkan hamdalah ketika mendapat kenikmatan. Semua karunia dari Allah Subhanahu wajib disyukuri. Salah satu bentuk rasa syukur itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin secara lisan. Manusia yang pandai bersyukur akan terhindar dari sifat sombong dan Allah akan menambah karunia-Nya kepada mereka yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, mengucap basmalah tiap memulai pekerjaan. Segala perbuatan baik yang dilakukan hendaknya tiap muslim membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, ketika membuat dosa segeralah beristighfar. Sudah menjadi sifat manusia tempatnya salah dan lupa, namun orang yang beruntung yaitu selalu menyadari kesalahannya dengan mengucapkan istighfar. Baik, selanjutnya untuk materi kelima yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Dalam kehidupan seringkali dijumpai yaitu ketidaknyamanan dalam hidup seperti kemiskinan, kelaparan, dan lainnya. Bukan hanya itu, banyak orang yang lain juga yang seringkali memberikan keburukan menjadi layaknya hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa manusia gagal memahami hakikatnya sebagai manusia. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa manusia sudah mulai kehilangan sifat kemanusiaan dalam dirinya. Sudah seharusnya jika kita manusia hidup sebagai manusia yang sesungguhnya, seperti kita harus saling tolong-menolong, gotong royong, menghilangkan rasa tamak, iri, dengki, dan sombong terhadap orang lain, guna menciptakan kehidupan yang lebih baik. Alasan mengapa Islam dan ihsan menjadi syarat dalam membentuk iman ihsan kamil adalah contohnya rata-rata manusia berpendapat bahwa iman adalah kepercayaan. Jadi seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan kitabnya, percaya akan rasul-rasulnya, dan percaya akan hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk, qada dan qadar. Ketika mahasiswa-mahasiswa ada yang ditanya apakah Anda percaya akan Allah, mereka semua akan memberikan jawaban yang sama, yaitu percaya. Begitu juga dengan pernyataan yang sesuai dengan rukun iman yang mereka menjawab percaya. Kemudian jika ada pertanyaan, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia tidak percaya akan malaikat? Hampir semua mahasiswa menjawab, tidak ada seorang pun manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat. Jika makna iman itu harus sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman, karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua orang percaya akan adanya malaikat. Jika tidak ada seorang pun manusia, jadi tidak ada seorang pun manusia yang kafir. Ihsan dan ihsan kamil mungkin merupakan dua hal yang asing, kurang diketahui oleh kaum muslimin. Ketika ditanya kepada mahasiswa,
Apa itu ihsan? Beberapa manusia memberikan jawaban, ihsan adalah menjalankan ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak dapat melihatnya, Allah melihat kita. Sampai di sini saja pengetahuan orang Islam. Kebanyakan tentang Islam. Ihsan. Insan kamil merupakan konsep yang lebih asing lagi bagi kebanyakan kaum muslimin. Ihsan kamil mungkin hanya dikenali di kalangan muslim sufi saja. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 49, yaitu orang-orang Arab Badui ini mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belum beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, kami telah berislam. Quran surah Al-Hujurat ayat 48. Iman, ihsan dan Islam adalah rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil iman, ihsan, dan Islam saling berhubungan, karena seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa diimbangi dengan iman. Sebaliknya, iman tidak berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan. Karena ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Dan untuk selanjutnya, materi ke-6, yaitu bagaimana manusia membangun paradigma Qur'ani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang merupakan satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia terhadap sesama manusia, serta dengan alam dan seisinya. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah digma dan para. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, kreatif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, atau cara berpikir seseorang secara realistis. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan, dan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan paradigma Al-Quran adalah suatu pandangan, cara berpikir, cara bertindak, atau cara hidup yang berdasarkan pada ajaran Al-Quran. Paradigma Al-Quran penting dalam kehidupan modern karena Al-Quran adalah sumber dan norma dan moralitas yang sempurna bagi umat Islam yang harus dijadikan model pertimbangan dan pengembangan segala sesuatu. Paradigma Al-Quran menyoroti seluruh persoalan yang harus menjaga komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan identitasnya terhadap tantangan zaman modern. Dari Yusuf Al-Qadawi menjelaskan bahwa tujuan utama diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia. Meluruskan akidah manusia adalah suatu proses untuk memperbaiki keyakinan seorang terhadap ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu meneguhkan keimanan dan kemuliaan manusia dan terhadap hak-hak asasi manusia. Kemuliaan manusia dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling terkait. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan harus dijaga serta dipertahankan. Al-Quran telah menetapkan hak manusia secara umum dan secara khusus mengangkat hak-hak orang lemah secara ekonomi.
Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan utama keberadaan manusia di dunia. Ibadah merupakan ketundukan dan kepasrahan secara total ke seorang hamba kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu untuk mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Beberapa cara menyucikan rohani itu dengan bertobat sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, mengajarkan Al-Quran dan hikmahnya kepada orang lain, dan melakukan rikadah atau latihan rohani untuk menyucikan jiwa. Yang kelima adalah membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Membangun rumah tangga yang harmonis dan menempatkan perempuan dalam posisi terhormat adalah beberapa hal yang bisa dilakukan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Pertama, baik kepada suami maupun istri harus memahami peran dan tanggung jawab mereka masing-masing di dalam keluarga. Suami adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab untuk faktor ekonomi dan kepemimpinan, sedangkan istri adalah memiliki peran menaati suami dan mendukungnya dalam mengurus rumah tangga. Yang keenam yaitu membangun umat manusia menjadi saksi atas kemanusiaan. Untuk membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan terdapat beberapa cara, yaitu manusia harus memahami bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus dihormati tanpa pandang bulu. Kedua yaitu manusia harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, keadilan, serta kasih sayang. Yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Saling menolong adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam Islam. Saling menolong merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Dari surah Quran surah Al-Maidah ayat 2. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma Al-Quran adalah suatu pandangan atau cara berpikir atau bertindak dan cara hidup berdasarkan pada ajaran Al-Quran. Karakteristik paradigma Al-Quran dalam menghadapi kehidupan modern yaitu sumber norma dan etik yang sempurna, pedoman dalam menghadapi kehidupan modern, integral dalam kemajuan dan kemodernan, menjaga jati diri umat manusia, dan lain-lainnya. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Masa tersebut karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pengetahuan, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Mungkin itu saja atas presentasi yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.